Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita dari Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Fang Yuan itu sekarang berada di sisi klan Zhang. Dengan tujuan utama jelas bahwa Fang Yuan ingin mendekati Xin Ji. Lalu apa lagi yang mau dilakukan Fang Yuan sekarang? Kita akan lanjutkan cerita di part 36. Perjalanan Fang Yuan terus berlanjut bersama dengan karavan menuju Gunung Huangjin. Selama perjalanan itu, Fang Yuan berhasil meningkatkan kultivasinya hingga peringkat 2 tahap menengah. Dengan pencapaian ini, sekarang Fang Yuan bisa menggunakan Gu fisik buaya secara utuh. Dengan kekuatan 2 babi hutan dan ditambahkan dengan Gu kekuatan buaya, Fang Yuan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan kekuatannya setara lebih dari 5 orang dewasa. Setelah beberapa waktu berlalu, kini akhirnya karavan Fang Yuan sampai di Gunung Huangjin. Sekilas info tentang Gunung Huangjin, gunung ini memiliki banyak tambang emas. Bahkan saat siang hari, Gunung Huangjin tampak memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah. Selain itu, gunung ini dipimpin oleh 2 klan besar, klan Huang yang ada di sisi selatan dan klan Jin yang ada di sisi utara. Namun, karena kekayaan sumber daya di tempat itu, hubungan kedua belah pihak menjadi tidak harmonis. Masalah pun terjadi. Ketika karavan ingin melintasi gunung ini, mereka harus memilih salah satu klan. Itu artinya mereka juga harus siap menerima kemungkinan kalau akan diserang oleh klan yang lain. Karena tentu mereka akan dianggap sebagai musuh. Oleh karena itu, kini para pemimpin klan berkumpul dan mendiskusikan masalah ini. Singkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah karena kebutuhan mereka itu berbeda. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu pergi ke klan Jin, yang satu pergi ke klan Huang. Kembali ke sisi klan Zhang. Kini Zhang Su menghadap Xin Ji. Zhang Su berkata, "Aku sudah menyelidiki Heitu dan Baiyu. Dari semua penyelidikan itu, mereka berdua benar-benar terlihat mencurigakan. Kita tidak bisa membiarkan keduanya terus ada di dalam klan kita. Kita harus meminta mereka pergi sebelum kita tiba di Gunung Huangjin." Mencurigakan? Paman, tolong jelaskan maksudmu, kata Xin Ji dengan tatapan kebingungan. Sesungguhnya, sejak awal, aku sudah curiga pada mereka. Pertama, anak itu begitu kuat hingga mampu mengalahkan Raja Kera di Gunung Feiho. Selain itu, saat kamu ingin memberikan mereka 150 Primeval Stone, tapi dengan tegas, Heitu justru menolaknya. Ini bukanlah tindakan yang wajar. Lalu yang kedua, kalau kita ingat kejadian di saat dia meminta bantuan untuk pertama kali. Saat itu, tubuhnya penuh dengan luka. Nyaris dia sekarat. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan kemampuannya itu. Dan yang ketiga, Baiyu. Meski dia menggunakan pakaian laki-laki, tapi sesungguhnya dia adalah seorang perempuan. Aku bisa memastikan kebenarannya. Mereka berdua memiliki terlalu banyak rahasia, dan hanya mereka yang memiliki niat tersembunyi yang akan menyembunyikan rahasia sebanyak itu, kata Zhang Su. Setelah mendengar semua itu, Xin Ji berpikir sejenak.
Lalu dia tampak tersenyum. Xinji menatap Zhang Su dan berkata, "Paman Su, meski Heitu memiliki kekuatan fisik yang kuat, tapi jika harus menghadapi banyak orang sekaligus, itu tetaplah sulit. Mendapatkan beberapa luka itu juga adalah hal yang lebih dari wajar. Apalagi kalau lawannya menggunakan senjata tajam. Sesungguhnya dari sudut pandangku, anak itu tidaklah terlihat mencurigakan." Mendengar itu, Zhang Su tampak menghela nafas panjang. Lantaran dia sendiri sudah bisa menebak semuanya bahkan sebelum dia mulai bercerita. Bukan karena Zhang Su memiliki kemampuan cenayang, tapi karena dia sangat hafal dengan kepribadian Xinji yang polos dan selalu memiliki pikiran yang positif. Sekarang, Xinji sekali lagi menatap Zhang Su dan sambil tersenyum dia berkata, "Paman Su, sesungguhnya aku juga sudah menyadari semua itu. Dan aku tahu kali ini paman datang untuk mengingatkanku karena aku tidak kunjung mengambil tindakan." "Ya, aku memang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Karena itu aku datang untuk memastikannya sendiri. Sekarang jika kamu memang sudah mengetahui semuanya, lantas kenapa kamu masih belum mengambil tindakan?" tanya Zhang Su yang tampak keheranan. "Aku tidak melakukan apapun karena aku tidak merasakan niat buruk dari mereka," jawab Xinji dengan cepat. "Aku yakin mereka juga sadar kalau kita mencurigai mereka. Namun, saat di Gunung Feiho, di saat kita dalam masalah, itu mengajukan diri dan membantu kita. Bahkan dia melakukannya setelah mengetahui resiko yang akan dia hadapi. Jika memang mereka memiliki niat tersembunyi, selayaknya mereka hanya perlu bersembunyi dan menonton kita dirampok dan dipermalukan. Tapi Heitu memilih untuk mengorbankan dirinya. Bahkan jika itu artinya dia harus kehilangan tangannya sendiri. Lantas, dari kesemua itu, Heitu juga bersikeras untuk menolak Primeval Stone yang kuberikan. Karena dia mengatakan kalau dia ingin membalas budi padaku. Aku bisa melihat bahwa Heitu sangatlah tulus, dan itu semua membuatku yakin padanya," kata Xinji dengan tenang. Mendengar itu, Zhang Su terdiam cukup lama. Tapi pada akhirnya dia berkata, "Meski begitu, ini bukanlah masalah yang sederhana. Mereka pasti menyembunyikan rahasia lain yang tidak kita ketahui. Paman, setiap orang pasti memiliki rahasia. Bahkan aku juga punya rahasia yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Mungkin Anda harus memikirkan kata-kataku ini. Apakah hanya penjahat yang memiliki rahasia?" kata Xinji sambil tersenyum. Tampak Zhang Su berpikir untuk beberapa saat. Jelas itu tidak. Tapi bagaimana jika mereka semua merencanakan ini? Mungkin saja mereka bergabung dengan karavan untuk merampok kita di tengah jalan. Dia bisa saja mengalahkan Raja Monyet hanya untuk menyelamatkan barang-barang yang akan dia rampas. Kita tetap tidak bisa mempercayai mereka begitu saja, kata Zhang Su. Tapi sekali lagi Xinji menggelengkan kepala dan berkata, "Menurutku itu tidak masuk akal. Jika mereka memang berniat buruk seperti itu, tidak seharusnya Heitu menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang.
karena dengan tindakannya itu dia jelas menarik perhatian dari semua orang. Bahkan setelah kejadian itu, mereka mendapat tawaran dari berbagai klan. Tapi sampai detik ini, mereka memilih untuk bersama dengan kita. Sekarang, jika memang prediksi paman itu benar dan mereka sedang menyembunyikan sesuatu, justru di momen ini kita harus membantu mereka. Nona, mengapa kamu selalu memikirkan orang lain? Terkadang kita juga harus waspada pada orang lain. Jika tidak, itu hanya akan menjadi petaka bagi kita di masa depan, kata Zhangsu sambil menghela nafas. Paman Zhangsu, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Bahkan, jika kita sampai benar-benar dirampok, tidak ada yang perlu kita upayakan untuk bertahan. Kita menyerahkan saja semuanya untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Karena tujuan perjalanan ini bukanlah untuk menjual barang. Mendiang ibu berpesan padaku untuk memberikan barang kepada penguasa kota. Jadi hanya itu yang harus kita lakukan. Paman, untuk saat ini percayalah pada keputusanku. Aku sungguh tidak peduli dengan semua harta ini. Bagiku hanya Paman Zhangsu dan Xiao Die yang merupakan hartaku paling berharga. Bersama dengan kalian, aku yakin aku bisa membantu banyak orang, kata Xingji. Setelah semua diskusi itu, Zhangsu pun menarik nafas panjang dan dia kini menahan emosinya. Beberapa waktu berlalu dan kini akhirnya rombongan klan Zhang tiba di klan Jin. Di sana mereka disambut dengan sangat meriah karena bagi klan Jin, momen seperti ini sudah seperti sebuah perayaan. Dengan datanya karavan dari luar desa, mereka bisa mendapatkan banyak barang baru serta menjual juga sumber daya mereka. Sebagian besar barang-barang yang dijual oleh klan Jin berupa patung ataupun peralatan lain yang terbuat dari emas. Itu memang wajar, mengingat Gunung Huangjin adalah gunung yang dipenuhi dengan emas. Saat ini, Fang Yuan dan Bai Ning berkeliling pasar dan membeli susu sapi serta kambing. Fang Yuan hendak mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Gu Tombak Tulang yang masih tersisa. Hei, apa kau tidak takut identitas kita akan terbongkar jika kamu membeli sebanyak itu? Tanya Bai Ning yang tampak ragu-ragu. Penyamaran kita pada akhirnya akan terbongkar. Karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawab Fang Yuan. Karena itu, daripada menutupinya, lebih baik kita ungkap saja beberapa hal supaya mereka sibuk dengan pikiran mereka. Lalu saat mereka menemukan rahasia kita, di situ mungkin mereka akan menjadi lengah karena akan muncul pikiran bahwa mereka bisa mengendalikan situasi, tambah Fang Yuan. Jadi, kau memang sengaja membuat mereka menyadari rahasia kita tanpa mengatakannya secara langsung? Tanya Bai Ning. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Itulah tujuanku, jawab Fang Yuan sambil mengejek Bai Ning. Setelah itu, tidak terasa 3 hari berlalu. Sampai detik ini, Fang Yuan masih hidup dengan damai tanpa gangguan sedikit pun. Bai Ning kini tiba-tiba tertawa. Rupanya perhitunganmu bisa juga salah. Sampai detik ini bahkan mereka tidak melakukan apapun pada kita. Mungkin kamu tidak boleh sombong.
kamu juga bisa salah sebagai manusia," kata Baining yang terlihat bahagia karena akhirnya dia bisa meledek Fang Yuan. Fang Yuan sendiri tampak terjebak di dalam pikirannya. Sebelumnya Zhang Zu melakukan penyelidikan secara intens. Tapi kenapa sampai saat ini mereka tidak mengambil tindakan? Perlahan Fang Yuan memikirkan semua itu dan tiba-tiba teringat sosok Xinji. Xinji adalah orang yang sangat baik, bahkan kepada orang yang sudah memanfaatkannya. Dengan kehadiran Xinji di kepala Fang Yuan, sekarang dia seolah menjadi kepingan puzzle yang hilang. Semuanya menjadi masuk akal. Jadi Xinji pasti telah menghentikan Zhang Zu. Karena itu sampai detik ini tidak ada yang mengganggu mereka. Sial, terkadang kebaikan hati orang lain justru menimbulkan masalah yang di luar dugaan, kata Fang Yuan dalam hati. Kalau begitu, sekarang aku harus bertindak lebih agresif. Aku akan mengambil inisiatif, kata Fang Yuan dengan tegas, lalu bergegas mencari Xinji. Setelah bertemu dengan Xinji di dalam tenda utama, Fang Yuan dengan segera menyampaikan beberapa gagasannya. Xinji mendengarkan baik-baik dan sedikit merasa heran. Jadi, kamu ingin menjalin kerjasama denganku? Mendengar semua itu, di sisi lain Zhang Zu tampak mengutuk dalam hati. Akhirnya bocah tengik ini menunjukkan taringnya. Fang Yuan kemudian menjawab, "Nona Zhang, sebenarnya saya agak malu mengatakan ini, tapi saya sangat membutuhkan Primeval Stone. Karena itu saya ingin mengajukan penawaran. Tolong pinjami saya beberapa barang dan saya akan menjualnya untukmu. Saat semua barang itu terjual, kita bisa membagi keuntungannya," kata Fang Yuan dengan wajah serius. "Hei, bukankah kau sedikit lancang? Kau tidak memiliki Primeval Stone dan sekarang kau malah ingin meminjam barang dari kami? Apa kau pikir klan Zhang akan menuruti permintaanmu begitu saja? Setidaknya kau harus menawarkan keuntungan dan juga jaminan pada kami," kata Zhang Zu sambil mencibir. Dalam dunia bisnis, tentu dikenal adanya untung dan rugi. Saya memang tidak bisa menjamin keuntungannya, tapi saya tahu kalau Nona Zhang adalah orang yang sangat baik dan akan membantu saya. Selain itu, mungkin ini akan mendatangkan keuntungan yang besar, tapi tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Karena itu, saya pribadi tidak bisa memberikan jaminan apapun. Mendengar itu, Xinji pun tertawa dalam hati. Anak ini sungguh menarik. Dia bahkan sepertinya sudah tahu kalau kami mencurigainya. Karena itu, dia mencoba untuk mengambil inisiatif. Sepertinya aku harus memperhatikan anak ini untuk beberapa waktu ke depan. Setelah memikirkan semua itu, Xinji sekali lagi tertawa. Dia bisa merasakan kepercayaan diri serta ambisi dari sorot mata Fang Yuan. Tapi, lebih dari semua itu, Xinji bisa melihat bahwa Fang Yuan terlihat sangat jujur. Karena itu, Xinji segera mendapatkan keyakinan untuk berinvestasi pada Fang Yuan. Bahkan jika nantinya semua itu gagal, tapi ini adalah sesuatu yang layak untuk dicoba. Bagaimanapun, sebelumnya kau telah membantu klan kami. Jika kau tidak melakukannya, mungkin saat ini kami tidak akan memiliki barang apapun untuk dijual. Karena itu, aku akan meminjamkanmu beberapa barang, kata Xinji sambil tersenyum.
Mendengar itu, Fang Yuan tampak gembira dan segera mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Dan setelah memberikan beberapa detail yang lain, Fang Yuan akhirnya meninggalkan tenda itu. Zhang Su tidak membuang waktu. Dia langsung melakukan protes pada Xing Ji. Namun, respon Xing Ji sungguh tidak terduga. Dia tampak tersenyum dan berkata dengan santai, "Bukankah ini menarik, Paman? Paman seharusnya juga mendengar apa yang dia katakan tadi. Dia bahkan berani mengatakan untuk membagi dua keuntungan yang dia peroleh. Seolah dia sudah yakin kalau dia akan untung. Padahal di saat pertama kali bertemu, dia tidak bisa menjual daun maple dengan benar. Ini adalah sesuatu yang layak untuk dinantikan. Apa yang sebenarnya anak ini ingin lakukan?" Anak itu hanyalah seorang berandalan. Dia pasti hanya ingin memanfaatkan kebaikanmu. Apa kamu lupa bagaimana sulitnya kamu membangun pondasi sampai di titik ini? Pencapaian yang kamu lakukan sungguh tidak mudah. Bahkan itu membuat banyak orang di klan Zhang cemburu padamu. Sekarang, kamu malah memberikan semuanya pada orang asing. Bagaimana jika semua usahamu itu akan berakhir sia-sia?" Kata Zhang Zu yang tampak dengan tegas protes pada Xing Ji. "Paman, tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. Paman tahu bakat dan usahaku. Karena itu aku bisa sampai di titik ini. Namun hari ini aku ingin melihat bakat baru terlahir. Apakah dia akan berhasil atau tidak, itu adalah masalah kesekian. Bahkan jika itu menyia-nyiakan semua ini, aku masih bisa membangun ulang bisnis ini dari awal," kata Xing Ji dengan sangat tenang. Melihat semua keyakinan Xing Ji kali ini, Zhang Zu tidak bisa membantah lagi. "Baiklah, jika memang itu keinginanmu." Di sisi lain, sekarang Fang Yuan membawa beberapa barang yang dia dapatkan dari klan Zhang ke sebuah pasar di klan Jin. Fang Yuan berhenti di sebuah lapak dan di depannya terdapat seorang Master Gu. "Ada banyak barang di sini, tapi harganya tidak murah. Setidaknya kamu membutuhkan 50.000 Primeval Stone untuk mendapatkannya," kata Master Gu dari klan Jin yang memberikan peringatan pada Fang Yuan. "Aku tidak punya Primeval Stone sebanyak itu, tapi aku bisa menukarkannya dengan barang-barang yang kubawa," kata Fang Yuan. "Menukarkannya? Memangnya barang apa yang kau bawa?" kata Master Gu itu sambil mengerutkan kening. Fang Yuan lalu menunjukkan semua barang yang dia bawa. "Semua barang yang kau bawa tidak ada yang sebanding dengan milikku," kata Master Gu itu. "Mungkin memang benar, tapi jika kamu menjual semuanya dengan benar, maka kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada semua barang yang kamu miliki," kata Fang Yuan. "Tetap saja, jika dibandingkan secara langsung, barang yang kau bawa tidak ada yang setara dengan milikku. Karena itu, aku tidak bisa menjualnya padamu," jawab Master Gu itu. "Memang, jika kamu menjual semuanya secara langsung, kamu tentu tidak akan mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, jika kamu menjual semua barang ini secara perlahan dan membuat barangnya mengalami kelangkaan di pasar, maka keuntunganmu akan meningkat secara drastis," jawab Fang Yuan. Setelah itu mereka berdiskusi lagi dan saling bertukar argumen. Pada akhirnya, Master Gu yang tadi terus menawar Fang Yuan, akhirnya dia tertawa lepas. "Ya,
Bagaimanapun, semua yang Fang Yuan sampaikan itu memang benar. Dan masterku ini sebenarnya memang tertarik dengan barang yang dibawa oleh Fang Yuan. Lantaran di Gunung Huangjin, barang yang dibawa oleh Fang Yuan itu termasuk dalam kategori langka, bahkan sangat dibutuhkan. Dan apa yang dikatakan oleh masterku ini, sebenarnya semua itu hanya untuk menurunkan nilai jual dari barang yang Fang Yuan bawa, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Meski sayangnya, Fang Yuan punya pengalaman hidup yang jauh lebih luas. Jadi dia selalu berada di sisi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Hal ini tentu membuat masterku itu tidak bisa menolak tawaran dari Fang Yuan. Hei nak, meski kamu adalah manusia biasa, tapi kamu sungguh berpengalaman. Sekarang aku sedang mencari penjaga toko yang kompeten. Kalau kamu mau, aku bisa mempekerjakanmu. Tentu kamu akan mendapatkan gaji yang layak. Kita bisa mendiskusikannya nanti, kata masterku itu sambil tersenyum. Sayangnya, Fang Yuan langsung menolak tawaran itu dengan sopan. Jadi pada akhirnya masterku itu tidak punya alasan lain untuk menahan Fang Yuan. Singkat cerita, transaksi pun selesai dan Fang Yuan mendapatkan barang yang dia inginkan. Lalu saat hendak pergi, Fang Yuan justru bertemu dengan Xiao Die. "Hei tu, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Xiao Die sambil berjalan ke arah Fang Yuan. Tunggu, kau telah menukarkan semua barang dari nona muda? Apa kau sudah gila? Apa rencanamu yang sebenarnya? Apa kau tahu kalau semua barang itu dipilih oleh nona setelah melalui banyak pertimbangan? Jika kita membawa barang itu sampai di kota Sang, kita bisa menjual semuanya dengan harga sampai 2 kali lipat. Sekarang cepat tukarkan kembali semuanya, bentak Xiao Die. Apa hakmu? Nonamu sendiri sudah memberikan semua itu padaku. Artinya aku bebas menggunakan barang-barang ini. Kau sama sekali tidak berhak untuk ikut campur, kata Fang Yuan dengan suara yang dingin, sambil menatap Xiao Die dengan tatapan tajam. Xiao Die sungguh terkejut saat merasakan tatapan tajam dari Fang Yuan. Seolah itu adalah tatapan dari binatang buas yang kelaparan. Kau lihat saja, aku pasti akan melaporkanmu pada nona, kata Xiao Die yang kemudian pergi meninggalkan Fang Yuan. Ya, kali ini Fang Yuan sekali lagi menunjukkan taringnya untuk memancing perhatian. Selain itu, apa yang Fang Yuan lakukan sekarang, ini bukanlah tindakan yang ceroboh. Bagaimanapun Fang Yuan sendiri di kehidupan sebelumnya pernah tinggal di karavan lebih dari 100 tahun. Bahkan dia pernah punya kesempatan untuk memimpin karavan. Karena itu, pengetahuannya tentang harga barang jelas jauh berada di atas orang-orang biasa. Dengan barang yang Fang Yuan bawa sekarang, dia bahkan mungkin bisa melipat gandakan harganya hingga 7 atau 8 kali lipat. Bahkan, kalau dia mau sedikit licik, harganya bisa melebihi 10 kali lipat. Jelas, itu jauh lebih besar daripada barang bawaan yang dibawa oleh Xing Ji. Sekarang jalan menuju Gunung Sang masih jauh. Jika aku bisa memanfaatkan waktu ini, aku bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan, kata Fang Yuan dalam hati. Setelah semua usai, Fang Yuan kembali ke tempat klan Zhang berada. Namun selama beberapa hari berikutnya, Fang Yuan sama sekali tidak mendapatkan teguran dari Xing Ji. Dan tidak terasa, sekarang sudah saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya.
Namun di malam hari, sebelum keberangkatan dari klan Zhang, seorang Master Gu yang sebelumnya ditemui Fang Yuan di pasar, diam-diam datang menemuinya. "Hei nak, kami memiliki sebuah kesepakatan rahasia. Apa kamu tertarik untuk mendengarnya?" kata Master Gu itu pada Fang Yuan. "Apa yang ingin kamu tawarkan?" jawab Fang Yuan. Master Gu itu sedikit berbisik dan berkata, "Rumput Jinsan." Mendengar itu, Fang Yuan jelas terkejut. Faktanya rumput Jinsan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi klan Jin. Bahkan ini biasanya digunakan untuk bahan pemurnian, sehingga klan Jin bisa mendapatkan ulat sutra emas dalam jumlah yang besar. Karena itu, sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang ingin menjualnya. Fang Yuan terdiam sesaat. Dia kemudian mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Sampai dia menyadari bahwa ada sebuah kesalahan timeline di kepalanya. Memang, rumput Jinsan itu sangatlah berharga untuk klan Jin. Tapi itu tidak terjadi di masa sekarang. Semua terjadi di masa depan. Sekarang sepertinya belum ada orang yang bisa memurnikan rumput ini dengan benar, sehingga ada orang yang berniat untuk menjualnya. Lagi pula di masa ini, rumput Jinsan tidak lebih sebagai bahan kelas rendah bagi orang-orang biasa. Jadi tidak ada yang tertarik padanya. Satu-satunya orang yang menekuni rumput ini adalah pemimpin klan Jin. Dia bahkan memiliki tanah seluas 3 hektar untuk ditanami rumput ini. Tapi karena tidak ada yang mengetahui khasiatnya, mereka menganggap bahwa pemimpin klan Jin adalah orang yang aneh. Menyadari semua itu, Fang Yuan menjadi sangat antusias. Tapi dia harus tetap berhati-hati, karena rumput ini sejatinya adalah hal yang sangat penting. Sekarang penawaran ini datang karena sebenarnya tuan muda dari klan Jin sedang membutuhkan uang. Melihat tanaman ayahnya yang tidak berguna karena membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh serta perawatan yang tidak murah, dia memilih untuk mengambil saja rumput itu dan kemudian menjualnya. Sungguh kebetulan, kali ini yang ditawari adalah Fang Yuan. Mungkin karena Master Gu itu tertarik pada Fang Yuan, jadi dialah yang disasar. Fang Yuan jelas sadar bahwa rumput ini adalah benda yang sangat berbahaya. Jika dia membelinya, artinya dia secara tidak langsung akan menyinggung klan Jin di masa depan. Tapi siapa yang peduli? Fang Yuan jelas tidak bisa mengabaikan kesempatan ini begitu saja. Karena itu pada malam itu, Fang Yuan kemudian membeli rumput Jinsan sebanyak yang dia bisa. Pada hari berikutnya, Xiao Die memeriksa kelengkapan dari seluruh klan Zhan. Lalu dia sungguh dikejutkan dengan apa yang dia temukan pagi ini. Dengan segera, dia pergi menemui Xinji. "Nona, Anda harus mendengarkan ini." Itu kembali berulah. Kali ini, dia memenuhi gerobak yang dia bawa dengan rumput Jinsan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi sangat jelas bahwa dia sedang menghambur-hamburkan uang yang telah ia pinjam dari Anda. Ini sungguh tidak bisa dibiarkan. Rumput Jinsan? Xinji tampak keheranan. "Benar, Nona. Anak itu sungguh sudah gila. Dia menukarkan semua barang pilihan Anda dengan benda-benda yang tidak berguna," kata Xiao Die dengan penuh amarah. "Xiao Die, tenanglah. Aku tidak tahu kenapa He itu melakukan semua itu. Tapi aku yakin dia pasti punya alasan," kata Xinji. "Nona,
mengapa Anda terus membelanya? Padahal saya melakukan semua ini karena saya memikirkan kebaikan Anda. Semua barang-barang yang awalnya adalah milik kita, sekarang Anda membiarkan semuanya kepada orang asing dan bahkan dia menyia-nyiakan semua itu. Tuan Zhang, tolong bujuk Nona, kata Xiaodie yang kemudian menolehkan kepalanya ke arah Zhang Su. Dia tampaknya sudah kehabisan akal. Sementara Zhang Su sendiri, dia hanya bisa menghela nafas panjang, lalu kemudian berkata, Nona, apa yang dikatakan oleh Xiaodie itu benar. Sejak awal kita meminjamkan barang-barang itu pada Heitu hanya untuk mengujinya. Dan sekarang kita sudah bisa melihat hasilnya. Lantas kenapa kita masih mengabaikannya? Mendengar perkataan Zhang Su, ini membuat Xingqi kembali berpikir dan dia mulai terlihat ragu. Sebelumnya, dia merasa baik-baik saja saat memberikan barang-barangnya pada Fang Yuan. Dan saat Fang Yuan menukarnya dengan benda-benda lain. Tapi kali ini, Fang Yuan menukarkan semua itu dengan rumput jinsan. Itu adalah sebuah kerugian yang besar, yang bahkan tidak bisa dia tolerir. Sekarang Xingqi tampak berpikir. Sampai tiba-tiba, seorang Master Gu yang tampak sudah tua menghampiri mereka dan terlihat sangat cemas. Permisi, apakah ada Nona Xingqi di dalam? Kata Master Gu itu. Benar, saya di sini. Siapa Anda? Jawab Xingqi dengan cepat. Saya adalah pengawal pribadi pemimpin klan Jin, dan saya datang kemari atas perintahnya karena beliau ingin meminta bantuan pada Anda, kata pria paruh baya itu sambil memberi hormat. Katakan, apa yang kamu inginkan? Nona Zhang, kemarin malam klan Anda telah membeli banyak rumput jinsan. Sebenarnya pemimpin klan kami telah menanam rumput jinsan dan sangat menyukainya. Tapi tuan muda diam-diam telah mencabut rumput-rumput itu lalu menjualnya. Setelah mengetahui hal ini, dengan segera pemimpin klan mengirim saya dan dengan tulus meminta Anda untuk menjual kembali semua rumput jinsan itu kepada kami, kata Master Gu itu dengan sangat sopan. Setelah berpikir sejenak, Xingqi kemudian berkata, sebenarnya saya juga sangat menyukai bunga, dan saya sangat memahami apa yang dirasakan oleh pemimpin klan Jin. Kalau begitu, kami akan menyerahkan seluruh rumput jinsan itu kepada kalian. Sungguh, ini adalah kabar yang sangat baik. Terima kasih, Nona, kata Master Gu itu sambil tersenyum. Tuan, tunggulah sebentar di sini. Saya akan memanggil bawahan saya yang bertanggung jawab langsung akan hal ini, kata Xingqi yang kemudian memberikan kode isyarat pada Xiaodie. Memahami isyarat itu dengan segera, Xiaodie meninggalkan mereka lalu mencari Fang Yuan. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Xiaodie pun bertemu dengan Fang Yuan. Itu, Nona memanggilmu. Kau benar-benar dalam masalah kali ini, kata Xiaodie. Dalam perjalanan, Xiaodie menjelaskan pada Fang Yuan tentang situasi yang terjadi sekarang. Lalu setelah mereka sampai di tempat Xingqi, dengan segera Fang Yuan memberikan salam dan berkata, "Salam Tuan, sayalah yang bertanggung jawab atas transaksi rumput jinsan. Dan saya dengar jika pemimpin klan ingin membelinya kembali." "Ya, itu benar. Tapi kau tenang saja, pemimpin klan sangat baik hati dan bersedia memberikan 3.000 Primeval Stone
sebagai ganti dari semua rumput jinsan itu. Kata masterku sambil memberikan isyarat yang tulus. Sebenarnya nominal itu bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan itu saja sampai membuat Xiaodie dan Zhangsu sangat terkejut. Tapi sayangnya, sekarang mereka sedang melakukan negosiasi dengan Fang Yuan, yang mana dia adalah bocah tengik yang tidak pernah puas. Fang Yuan dengan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelumnya Tuan bilang jika rumput jinsan ini sangatlah berharga. Tapi jika Anda hanya membelinya dengan harga 3.000 primeval stone, apakah itu merupakan bentuk ketulusan dari pemimpin klan Jin?" Mendengar perkataan Fang Yuan, tentu itu membuat semua orang yang ada di sana terkejut. "Apa maksudmu? Harga yang saya berikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual rumput itu di pasaran. Memangnya berapa harga yang kau keluarkan untuk membeli rumput jinsan itu?" kata masterku sambil menatap tajam ke arah Fang Yuan. "Tuan, Anda tidak perlu membahas harga di saat saya membelinya. Kita semua ini adalah pengusaha. Tentu saja kita akan membeli dengan harga yang paling rendah dan menjualnya kembali dengan harga tertinggi. Karena itu, jika Anda ingin membelinya dengan harga 3.000 primeval stone, maka saya harus meminta maaf karena saya tidak bisa menjualnya," kata Fang Yuan dengan tegas. "Anak kecil, kamu sungguh berani. Tapi apa yang kau katakan itu masuk akal. Jadi kali ini kami akan membeli semua itu dengan harga 5.000 primeval stone," kata masterku itu. Sayangnya Fang Yuan masih menolak. Tentu saja perilaku Fang Yuan ini membuat masterku itu menjadi semakin marah. Bahkan meskipun Zhang Zhu dan Xing Ji sudah meminta Fang Yuan untuk menjualnya, tapi Fang Yuan tetap tidak mau melepaskannya. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya kesepakatan pun terjadi di saat masterku itu menawarkan dengan harga 8.000 primeval stone. Setelah semuanya selesai, masterku itu memberikan 8.000 primeval stone pada Fang Yuan dan kemudian membawa semua rumput jinsan yang ada pada Fang Yuan. Meskipun semua terlihat berakhir dengan damai, tapi terlihat sekali bahwa masterku itu kini sangat marah pada Fang Yuan. Jika bukan karena perintah dari pemimpin klan Jin, dia tidak akan mungkin mau melepaskan 8.000 primeval stone untuk semua rumput ini. Setelah transaksi selesai, wajah Xiaodie yang sebelumnya sangat riang sekarang terlihat muram. Xing Ji kemudian menatap ke arah Fang Yuan dan berkata, "Hei Tu, apa yang telah kau lakukan? Kau telah menyinggung klan Jin hanya untuk mendapatkan 8.000 primeval stone. Semua itu tidaklah sepadan. Lain kali, aku tidak ingin melihat kau melakukan hal seperti ini lagi," kata Xing Ji yang memperingatkan Fang Yuan. "Nona, maafkan saya hanyalah seorang pebisnis. Karena itu saya melakukan apa yang saya bisa untuk mendapatkan keuntungan. Saya yakin setelah ini klan Jin juga tidak akan menaruh dendam pada kita. Sekarang, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa saya akan membagi keuntungan untuk kita berdua. Tapi sekarang saya tidak bisa memegang semua primeval stone ini, karena itu akan membahayakan saya. Jadi saya ingin Anda memegang setengah dari primeval stone ini yang merupakan bagian saya."
Mendengar semua itu, Xingqi hanya bisa menghela nafas panjang. Bagaimanapun ini adalah keuntungan yang besar. Dan kemudian Xingqi meminta Xiao Die untuk membawakan Primeval Stone itu. Singkat cerita, Fang Yuan sudah menyelesaikan tugasnya di sana, lalu kemudian pergi meninggalkan Xingqi. Tidak lama setelahnya, semua orang sudah selesai berkemas, dan kini karavan dari klan Zhan pergi meninggalkan desa Jin. Dari kejauhan, pemimpin klan Jin tampak mengamati. Apakah masalahnya sudah selesai? Ya Tuan, saya telah membeli kembali semua rumput jinsan dari mereka. Tapi klan Zhang benar-benar memanfaatkan situasi ini dan memeras kita. Mereka menjual semua rumput ini dengan harga yang sangat tinggi, kata masterku itu. Menarik. Jelaskan lebih rinci padaku, kata pemimpin klan Jin sambil mengerutkan kening. Setelah itu, masterku itu menjelaskan semua yang terjadi saat dia bernegosiasi dengan Fang Yuan. Mendengar semua itu, pemimpin klan Jin kemudian tertawa. Kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apapun lagi. Jika mereka mengetahui rahasia kita, mereka tidak akan memeras kita hanya dengan harga 8.000 Primeval Stone. Seharusnya mereka akan membeli semua rumput itu dan tidak akan menjualnya lagi pada kita. Tapi untuk berjaga-jaga, sekarang kirimlah beberapa masterku untuk mengawasi pergerakan mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan Gunung Huangjin. Jika kalian melihat di antara mereka ada yang diam-diam pergi ke desa Huang, jangan ragu, bunuh mereka, kata pemimpin klan Jin. Siap, laksanakan Tuan, kata masterku itu yang kemudian pergi dengan cepat. Singkat cerita, kelompok Zhan kini telah meninggalkan Gunung Huangjin dan tidak mengalami masalah di sepanjang perjalanannya. Semuanya sesuai dengan prediksi Fang Yuan. Dan apa yang akan terjadi berikutnya? Perjalanan masih panjang. Kita akan terus mendengarkan cerita Fang Yuan di part-part berikutnya. Jadi, see you again dan bye.